spesies tanaman. Tapi sekali lagi dulu kita memanfaatkan pola perpasangan kromosom saat di meiosis 1. Menggunakan tanaman hasil persilangan spesies yang kita uji, tanaman yang kita uji Bapak Ibu. Nah, dulu caranya ya, analis ini diawali dengan melakukan persilangan antar tanaman Bapak Ibu. Melakukan persilangan antar tanaman ya. Kemudian kita mengamati pola meosisnya dari turunannya. Jadi kita melakukan persilangan, dapat tanaman F1-nya benihnya ditanam Bapak Ibu. Nah, benihnya ditanam, kan muncul bunga. Nah, dilihat meosisnya. Nah, setelah melihat meosisnya, kita bisa melihat pola perpasangannya. Nah, dari situ kita bisa menentukan, gitu kan, genom spesies tanaman ini apakah satu spesies dengan genom tanaman yang ayah ibunya gitu, atau berbeda dengan keduanya, atau bagaimana begitu. Ayah ibunya apakah satu spesies atau berbeda spesies begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini misalkan ya, apabila tanaman diploid ya, pada suatu saat memiliki kontribusi terhadap pembentukan tanaman poliploid ya, maka pasangan kromosomnya harus terjadi antara dua set kromosom homolog dalam hibridanya. Ya, jadi ini contohnya Bapak Ibu, misalkan kita ingin mengetahui ya apakah suatu tanaman itu ya tanaman kita itu misalkan kita tanaman poliploid misalkan itu ya. Misalkan tetraploid gitu. Nah, kita ingin tahu apakah tanaman kita itu berasal dari penggabungan antar spesies gitu atau penggandaan suatu tanaman yang diploid begitu Bapak Ibu. Yang kayak kemarin Bapak Ibu, apakah tanaman tetraploid kita itu adalah masuknya poliploid begitu yang berasal dari spesies yang berbeda, atau tanaman kita merupakan autopoliploid, yaitu berasal dari tanaman diploid ya, tanaman yang spesies yang sama digandakan kromosomnya gitu. Ya. Nah, kalau kita duga itu sebagai tanaman yang berasal dari spesies yang sama atau autopoliploid, maka saat di meiosis Bapak Ibu saat di meiosis ya, itu akan ada ya perpasangan dua set kromosom homolog. Jadi ada perpasangan kromosom homolog ya, itu ada dua set begitu ya. Jadi semuanya berpasangan begitu. Karena dia berasal dari spesies yang sama. Ya, jadi tidak ada yang tidak berpasangan. Jadi ada dua set gitu. Ya, dua set pasangan kromosom homolog gitu. Dalam hibridnya begitu. Ya. Kita silangkan lagi misalkan tanaman A dan B kita silangkan, kalau semuanya berpasangan gitu ya, tidak terpisah, itu makanya kita bisa duga sebagai dari satu spesies yang sama. Nah, ini Bapak Ibu, ini mungkin sudah juga dilihat ya dari slide ini beberapa kali ya. Misalkan Bapak Ibu, ketika kita menyilangkan, ini kan dulu nggak tahu ini namanya Brassica campestris gitu, kita tahunya mungkin tanaman apa gitu, tanaman apa lagi gitu, dapat tanaman yang baru yang berbeda dengan kedua tetuanya. Begitu kan, kedua tetuanya. Nah, ini dengan kita melakukan analisis genom, kita bisa tentukan bahwa Brassica oleracea ya, itu ternyata apakah berbeda spesiesnya dengan Brassica campestris begitu, Ibu. Apakah berbeda ataukah sama? Itu yang pertama. Dengan analisis genom kita bisa mengenai. Yang kedua, kita bisa menentukan Brassica napus itu merupakan apakah penggandaan dari Brassica campestris, penggandaan dari Brassica oleracea, atau penggandaan yang asal usulnya dari yang ini, kedua ini Bapak Ibu. Ya. Gitu Bapak Ibu. Apakah terbayang Bapak Ibu? Jadi kalau
kita punya kan kita nggak tahu itu drastika apa, ini ada mirip-mirip itu kita silangkan gitu. Nah kemudian kita lihat analisis genom begitu F1-nya ini, apakah di drastika napus itu ya menunjukkan apa namanya perpasangan dua set pasangan kromosom homolog begitu, atau ya perpasangan kromosom homolognya hanya satu set saja begitu ya. Nah kalau itu yang terjadi itu maka dia berasal dari dua spesies yang berbeda. Atau kalau saya gambarkan misalkan ini Bapak Ibu, coba ya saya ambil izin share Bapak Ibu ini, atau nanti saja dulu deh kita share yang tadi saja dulu, nanti kita analisisnya kita coba belakangan Bapak Ibu ya. Ini masih dulu. Jadi sekali lagi dengan analis genom kita bisa menentukan ini brasika napus itu apakah berasal dari brasika compestris yang mengganda, apakah brasika oleracea yang mengganda, atau memang dari kombinasi kedua brasika ini, kedua tanaman ini. Ya, begitu pula dengan ini brasika carinata itu, ya, apakah memang ini berasal dari persilangan oleracea atau nugra, begitu, ya, atau dia memang sendiri saja gitu. Entah brasika apa, dia punya 34 pasang kromosom. Ya. Nanti dilihat nih brasika carinatanya gitu. Dilihat ternyata saat meiosis kok perpasangannya nggak kayak biasanya begitu. Nah, itu kita bisa juga dia sebenarnya berasal dari dua spesies yang berbeda. Nah, kedua spesiesnya apa? Nah, kita bisa juga. Jadi itu Bapak Ibu pentingnya analis genom. Ya, kita bisa menduga asal usul suatu tanaman, apakah dia memang dari spesies yang umum atau dia merupakan gabungan dari spesies yang berbeda. Ya, dengan analisis genom kita bisa lihat Bapak Ibu, kita bisa duga. Ya, itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait ini manfaat analisis genom dulu Bapak Ibu, karena sengaja dijelaskan di awal agar Bapak Ibu mengetahui manfaatnya dan untuk apa analisis genom ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin melakukan penelitian, misalkan, saya ingin tahunya asal usul dari mana ya, Bapak Ibu bisa lakukan analisis genom ini Bapak Ibu. Ya. Nah untuk metodenya bagaimana pengamatannya itu sebenarnya di praktikum Bapak Ibu sebenarnya. Misalkan brasika napus itu bagaimana sih kita pengamatan meosisnya begitu kan? Kita bagaimana? Nah itu sebenarnya di sini di kuliah kita hanya sampai menjelaskan pentingnya, kapan digunakan, untuk apa gitu. Ya. Nah ini berikutnya Bapak Ibu. Jika dua individu disilangkan, ya, kemudian dia mati perpasangan kromosom pada meiosis 1, pada tanaman F1-nya, ada 4 kemungkinan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita tadi kan analis genom melihat perpasangan kromosom di saat meiosis 1 pada tanaman F1-nya, hibridanya ya, itu ada 4 kemungkinan perpasangannya, tipe perpasangannya. Ya, yang pertama, perpasangannya akan normal. Ya, akan normal. Ini berarti 12 pasang kromosom normal begitu ya. Maka kita bisa duga itu merupakan dua individu tadi tetuanya merupakan spesies yang sama atau memiliki kesamaan genom kalau seperti itu. Ya. Jadi misalkan kita menyilangkan padi nih, nggak tahu padinya apa begitu kan, misalkan ya. Mungkin yang tahu satu sativa gitu kan, ada tipe padi lain gitu, tapi nggak tahu ya jenisnya apa gitu, atau tahulah nivara. Nah pertanyaannya apakah sativa dan nivara ini merupakan satu spesies? Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita silangkan saja ya. Dapat F1-nya dilihat perpasangan kromosomnya tanaman F1-nya. Kalau perpasangannya normal ya Bapak Ibu, maka kedua jenis padi ini kita bisa simpulkan memiliki kesamaan genom, atau kita bisa duga juga dia merupakan satu spesies yang sama. Ini kemungkinan pertama Bapak Ibu. Ya. Lalu kemungkinan kedua, jika tidak terjadi perpasangan gitu.
tidak terjadi perpasangan kromosom homolog, Bapak Ibu misalkan. Ya, kalau tidak terjadi perpasangan kromosom homolog, ya Bapak Ibu, maka kita bisa duga, ya, kedua tetua itu memiliki genom yang berbeda. Kita bisa duga bahwa kedua tetua itu merupakan spesies yang berbeda, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kemungkinan pertama, kedua tetuanya itu adalah spesies yang sama kalau tadi saat meosisnya dia normal perpasangan kromosom homolognya. Tetapi kalau tidak ada perpasangan kromosom homolog sama sekali, juga sekali lagi bahwa itu genom kedua tetuanya itu berbeda. Kita bisa duga juga bahwa mereka berasal dari spesies yang berbeda. Itu Bapak Ibu. Ya, itu dua kemungkinan yang pertama. Kemungkinan ketiga adalah, ya, jika perpasangannya hanya separuhnya saja, gitu, ya, separuh jumlah kromosom, maka dua individu itu memiliki memiliki sebagian genom yang sama. Ya, misalkan ini Bapak Ibu, persilangan antara Oryza minuta yang dia BB, JJ, dia tetraploid Bapak Ibu, disilangkan dengan officinalis diploid begitu, ya. Pora-poranya kita nggak tahu deh, pora-poranya kita nggak tahu ini genomnya berbeda atau sama. Disilangkan begitu, ya. Nah, saat disilangkan ternyata, ya, dapat tanaman F1, ya. F1-nya dilihat apa namanya meosisnya Bapak Ibu. Ternyata ada 12 kromosom, ya, yang berpasangan, ya. Dan ada 12 kromosom lagi yang tidak berpasangan. Jadi ada perpasangan kromosom homolog gitu, ada 12, dan yang 12 lagi itu, ya 12 ini bivalen, bukan bivalen Bapak Ibu, ini maksudnya dia berpasangan ya gitu. Ini dia 12 kromosom ini tidak berpasangan dengan homolog ya Bapak Ibu. Nah, berarti kita bisa duga ini ada kemiripan, setengahnya ada kemiripan. Kalau setengahnya ada kemiripan, nah ini bisa kita duga bahwa ini ada hubungan antara kedua tanaman ini, tetapi tidak bukan hubungan yang murni begitu, ada kemiripan saja. Ya, Bapak Ibu. Yang keempat, jika terjadi perpasangan, jadi meiosisnya satu, jika terjadi perpasangan ya, tapi pada sebagian kromosom saja. Jadi tidak setengahnya, kalau tadi kan setengahnya ini hanya sebagian saja, maka disebut dua individu tersebut memiliki genom yang mirip, ya, mirip gitu, ya. Jadi apa ya? Mirip. Kalau tadi kan dia sebagian memiliki genom yang sama, kalau ini memiliki genom yang mirip, Bapak Ibu. Ya, atau disebut sebagai kromosom, ya, kromosom homoelog, Bapak Ibu. Jadi perpasangan antara kromosom yang mirip, bukan perpasangan antara kromosom yang mirip, bukan perpasangan antara kromosom yang homolog yang sama persis, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita coba simulasikan Bapak Ibu. Kita coba bersama-sama ya simulasikan. Saya bikin ini baru ya. Nah, disertakan Bapak Ibu. Kita coba simulasikan saja. Kita coba simulasikan, misalkan kita punya kromosom ini ya 2N begitu sama dengan 2X sama dengan berapa nih Bapak Ibu? 6 ya Bapak Ibu, kita coba 6. Satu lagi ya. Ini kan 2N ya. 2N sama dengan 2X sama dengan 6 ceritanya Bapak Ibu. Ya, kita silangkan begitu misalkan. Ya. Mungkin kita silangkan, misalkan kita silangkan saja, ini saya kasih warna merah dulu. Tidak perlu ada garis, warnanya merah. Nah, Bapak Ibu. Ya, misalkan, atau warna hitam dulu Bapak Ibu, kita nggak tahu nih warna hitam saja ya. Pokoknya kan kita nggak tahu Bapak Ibu apakah ini merupakan
berasal dari satu spesies yang sama atau berbeda begitu ya. Ini kita silakan saja. Ya, kita silakan ini seperti ini kan Bapak Ibu. Ya. Ini sama 12 Bapak Ibunya 2 12. Oh, maaf Bapak Ibu. Sama 12 ya. Kalau kita silangkan Bapak Ibu, kemudian dapat F1 Bapak Ibu, dapat F1 misalkan ya. Dapat F1. Ya, dari sini ya. Kita turunkan dapat tanaman F1 ini Bapak Ibu ciptanya ya. Ini dapat lagi F1, kan dapat setengahnya ya Bapak Ibu ya. Pura-puranya. Kita lihat Bapak Ibu, saat dimiosisnya. Ingat Bapak Ibu, ketika dia akan meiosis, dia akan mengganda kan Bapak Ibu ya. Akan mengganda. Ini jangan berhenti ringan dari sini. Dia akan mengganda Bapak Ibu. Akan mengganda. Kalau dia, ini kan mengganda Bapak Ibu yang satu ya. Kemudian ini mengganda lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau dia di F1 meosisnya itu seperti ini berpasangan Bapak Ibu, berpasangan kromosom homolognya. Ini kan misalkan kromatiknya Bapak Ibu. Ini kromatiknya ya, dia berpasangan Bapak Ibu seperti ini. Kita bisa duga bahwa tetua ini memiliki kromosom yang memiliki genom yang sama Bapak Ibu. Yang pertama, ya, memiliki genom yang sama. Tapi Bapak Ibu, ya, kalau misalkan ternyata di F1-nya ya, dia tidak seperti ini Bapak Ibu. Di F1-nya misalkan dia seperti ini. Maaf. Di F1 dia tidak berpasangan, tetapi ini seperti ini bentuknya. Nah, di meiosis 1 seperti ini Bapak Ibu. Kan tidak ada perpasangan kromosom homolog ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini yang ini yang di F1 yang tipe tadi Bapak Ibu. Tidak ada berpasangan. Kalau seperti ini, maka kita bisa duga bahwa ini berasal dari spesies tanaman yang ini Bapak Ibu. Kedua tetuanya ini dari spesies berbeda. Warnanya bisa kita rubah, yang satu hitam, satu merah. Warnanya bisa kita rubah, satu hitam, satu mungkin merah. Karena berasal dari spesies yang Kalau yang atas, Bapak Ibu sekali lagi, ini terjadi perpasangan kromosom homolog untuk seluruh kromosomnya. Ini disebut sebagai berasal dari kedua tetuanya dari spesies yang sama. Kalau yang tipe kedua, ini berasal dari spesies yang berbeda. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau bentuknya seperti ini Bapak Ibu perpasangannya. Ya, nanti di meiosis misalkan, ya, misalkan di meosisnya tadi, meiosis 1, dia tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya kan? Setengahnya berpasangan, setengahnya lagi tidak. Begitu. Maka ini yang bisa kita bilang dia memiliki genom yang sama. Sebagian memiliki sebagian genom yang sama. Itu Bapak Ibu. Ya. Ini yang tadi tipe ketiga Bapak Ibu. Ya. Nah, yang terakhir adalah yang mirip itu seperti apa sih Bapak Ibu? Kalau yang mirip Bapak Ibu, maka performanya adalah mungkin kita bisa bikin seperti Bapak Ibu. Ya. Mungkin kalau punya kemiripan, maka ini sebagian ya. Mungkin sebagian ada yang berpasangan Bapak Ibu sih. Ya. Yang sebagian lagi tidak mungkin Bapak Ibu.
Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu. Ini yang tipe pertama tadi ya. Ini tipe kedua, ini tipe ketiga, ini tipe keempat. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu untuk keempat tipe ini Bapak Ibu? Ini sekali lagi ada empat kemungkinan perpasangan saat kita mau melakukan analisis genom ya. Yang pertama adalah semua kromosom itu berpasangan kromosom homolognya ya. Ini berarti kita bisa duga kedua tetuanya adalah spesies yang sama. Bisa saja kemungkinan kedua ya Bapak Ibu yang ini ternyata tidak ada yang berpasangan kromosom homolog di meiosis. Artinya apa? Berarti kedua tetuanya ya merupakan spesies yang berbeda begitu. Kemungkinan ketiga, setengah berpasangan, setengah tidak. Kalau begini berarti ya tadi sebagian merupakan genom yang sama. Kalau yang ini Bapak Ibu, ini hanya sebagian saja yang berpasangan, maka dia memiliki genotipe yang mirip Bapak Ibu. Ya, yang mirip. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk analisis genom ini? Atau masih aman Bapak Ibu? Ya. Bagaimana Bapak Ibu, masih aman? Kalau masih aman, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ya. Itu dulu Bapak Ibu. Jadi kita analisis genom itu menggunakan fenomena tadi persilangan tadi melihat itu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, kita bisa menggunakan in situ hybridization. Jadi kita bisa mengetahui di sini adalah sebenarnya in situ hybridization ini menggunakan hibridisasi ya antara prop penanda tertentu ya dengan kromosom genom yang kita ingin lihat tanaman yang kita lihat Bapak Ibu. Ya, jadi merupakan teknik sitosemikal untuk menentukan letak spesifik sequence DNA atau RNA suatu organisme. Ya, nanti kita bisa melihat sequence DNA atau RNA, atau kita bahkan bisa melihat genomnya Bapak Ibu. Ya. Teknik ini dapat memungkinkan kita untuk menentukan lokasi fisik suatu DNA. Langsung gitu kan, ada di bagian mana di kromosom gitu, ya. Dengan tepat dengan memanfaatkan sequence DNA yang berulang dan melabelnya dengan penanda tertentu. Bisa penanda radioaktif atau ini biodinamical ya, untuk menentukan letak sequence DNA tersebut dalam kromosom. Ya, jadi kita nanti menghibridisasi antara sequence prop ya, yang prop dengan sequence tanaman yang kita ingin lihat begitu. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana fenomenanya ya. Prosedur dalam mengidentifikasi kromosom dengan in situ hybridization memungkinkan kita untuk dapat menggunakan prop penanda berpendar ya, untuk mengidentifikasi sequence kromosom atau segmen kromosom spesifik, atau bahkan ya seluruh set kromosom satu genom Bapak Ibu kita bisa lihat. Jadi bisa membedakan asal genomnya begitu Bapak Ibu dengan lebih baik, karena ada penandanya itu yang tadi saya sampaikan di praktikum. Kalau kita menggunakan ORCN biasa, kita nggak tahu itu apakah itu merupakan kromosom yang satu kromosom gabungan atau bagaimana begitu Bapak Ibu. Ya, dengan adanya penanda ini akan lebih, dan enaknya kita ini fisik Bapak Ibu. Jadi kita langsung melihat di situ begitu di kromosomnya ya, di mana sekuensi itu begitu. Nah, ini dulu awalnya ada FISH Bapak Ibu, fluorescent in situ hybridization. Ya. Jadi menggunakan pendaran ya, hibridisasi begitu. Nah, FISH ini dipakai untuk mendeteksi sequence DNA dengan penanda yang berpendar atau prop berpendar. Lokasi yang diberi ini prop ini Bapak Ibu akan berpendar, dan pendarannya ya
cahayanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah ini mikroskopnya harus mikroskop fluoresen gitu Bapak Ibu. Hal inilah yang membuat lokasi fisik gen dapat dilihat ditentukan dengan tepat. Ya. Teknik ini digunakan untuk membedakan kromosom non-homolog dalam genom. Ya, jadi kromosom membedakan antara kromosom satu kromosom dengan kromosom yang lain. Membedakan antara kromosom yang lainnya dengan yang non-homolog. Teknik ini penting untuk pemetaan gen kromosom. Untuk analisis karyotipe, menentukan kromosom aneuploid, ya, mendeteksi adanya mutasi kromosom, ya. Jadi kalau nanti ternyata di kromosom normalnya ada misalkan sekuens DNA-nya yang berpendara, tapi kromosom hasil mutan ternyata tidak ada pendaraannya, maka kita bisa juga itu ada delesi misalkan apa itu. Ya, kita bisa lihat secara langsung. Kalau hanya dengan orsain kan kita nggak tahu apa itu, gitu kan? Ya. Jadi ini untuk apa? Untuk pemetaan gen, ya, pemetaan gennya. Kalau kita, tapi ini Bapak Ibu, kita harus sudah tahu dulu, ya, spesifiknya DNA spesifik apa yang kita inginkan, begitu, ya, harus tahu dulu begitu Bapak Ibu, ya. Untuk mempelajari perilaku kromosom, ya, perilaku kromosom itu dari mulai profase, metafase, anafase, dan menentukan lokasi fisik suatu DNA, ya, berulang pada genom, locus atau endogenosis. Jadi ini seperti pemetaan gennya, Bapak Ibu, ya, di mana posisinya sebenarnya di kromosom, ya. Nah, kemudian juga muncul setelah itu Bapak Ibu multicolor fish, ya. Jadi ini kita bisa tadinya mungkin hanya pendaraannya itu berpendarnya itu antar kromosom itu sama, tapi ada satu titik sekuen yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan membedakan setiap genom gitu, ya, dengan berbagai macam warna, ya, untuk mewarnai probe yang berbeda. Hal ini menjadikan teknik ini sangat baik, lebih baik lagi gitu, untuk menginvestigasi, ya, genom antara spesies poliploid dengan asal usulnya yang diploid, nenek moyangnya yang diploid, ya. Teknik ini juga memungkinkan kita untuk dapat mengidentifikasi, ya, seluruh kromosom tertentu pada genom ampidiploid. Ampidiploid berarti genomnya Bapak Ibu berasal dari spesies yang berbeda, ya Bapak Ibu, ya, yang mirip dengan allo. Ini kalau ini berarti allotetraploid. Analisis FISH Bapak Ibu dapat digunakan, ya, untuk mempelajari karyotipe dengan lebih jelas, ya. Pendarahan bagian kromosom dapat menentukan pasangan masing-masing kromosom dalam suatu genom tanaman, ya, sehingga kita dapat gunakan untuk mempelajari tingkat ploidinya. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu, ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mencoba bisa lebih paham, ya. Pertama kita nanti mendenaturasi kromosom yang kita ingin cek gitu. Kemudian mendenaturasi kromosomnya untuk yang probe-nya. Kemudian melakukan hibridisasi, digabungkan begitu. Kemudian melakukan pewarnaan. Nah, kemudian ini mengamatinya begitu Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu prosesnya, ya. Jadi di sini ada probe DNA-nya, ya. Nah, di sini dikasih label pewarna nih, ya, di sini. Nah, kemudian dinaturasi begitu, ya. Dihibridisasi Bapak Ibu, dihibridisasi di sini, ya. Dihibridisasi baru nanti bisa seperti ini terlihat Bapak Ibu pendarahannya. Ya, ini adalah DNA, sequence DNA probe-nya yang sudah diberikan di label fluoresen, ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh, ya, pada tanaman jagung, Kato et al. Melakukan analisis FISH pada jagung, ya, sudah lama dan sekarang ini sudah banyak lagi sebenarnya
penelitian menggunakan FISH mungkin sudah sesuatu yang biasa saat ini Bapak Ibu ya. Tampak 10 pasang kromosom ya dari pendaran dan warna pendaran masing-masing kromosom tersebut. Yang juga memperlihatkan ploidi jagung Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ini contohnya. Ya. Muncul Bapak Ibu. Tadinya nggak ada nomornya Bapak Ibu nih. Tadinya tidak ada nomornya. Ya. Sama yang seperti kita analisis karyotipe. Tadinya tidak ada nomornya. Nah, dilihat misalkan ini Bapak Ibu. Orang-orang kita tidak tahu ya, ternyata pendaran di kromosom ini sama dengan pendaran di kromosom ini. Maka kita bisa duga ini adalah kromosom homolog ya Bapak Ibu. Gitu. Ya. Atau yang nomor 5. Tadinya seperti ini Bapak Ibu nomor 5. Ya. Kalau dengan nomor 7, maaf ya Bapak Ibu, ceritanya pura-pura kita nggak tahu ini ada nomornya. Kan berbeda Bapak Ibu ya. Kalau sama-sama ada pendaran biru, tapi pendaran hijaunya di sini ada 1, di sini ada 2 Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata di sini ternyata ada 2. Nah, karena lebih mirip, maka ini kita bisa bilang sekali lagi merupakan kromosom yang homolognya Bapak Ibu. Begitu. Ya Bapak Ibu. Jadi, nah misalkan lagi yang ini ternyata mirip dengan yang itu. Maka kita bisa juga ini adalah kromosom homolognya. Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi, nah kita bisa duga di sini ya ploidinya karena dia hanya punya satu di sini. Ya, satu satu pasang homolog ya, yang homolognya begitu, maka ini kita bisa duga diploid Bapak Ibu. Tingkatan ploidinya. Ya. Nah, ini FISH dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi kromosom asing. Misalkan Bapak Ibu ternyata ada misalkan di sini ternyata ada satu kromosom yang tidak punya pasangan homolognya. Pokoknya tidak punya homolognya begitu, kromosom homolognya. Maka kita bisa duga itu merupakan kromosom yang asing tadi Bapak Ibu. Entah asal dari mana ya, apakah itu dari mutasi, apa itu dari ofisin atau apa. Kita bisa duga itu. Kayaknya semuanya di sini punya pasangan ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba ada satu dia nggak punya pasangan. Nah, kita bisa duga bahwa ya itu merupakan kromosom asing. Atau tadi yang saya bilang Bapak Ibu, ya misalkan ada kromosom ini nomor 1 mirip gitu, mirip Bapak Ibu, mirip sekali, ya panjangnya mirip sekali. Tapi tiba-tiba di sini ada satu lagi pendaran gitu yang mirip dengan pendaran di sini. Nah, kita bisa duga bahwa atau ini mirip pendarannya Bapak Ibu. Nah, kita bisa duga bahwa terjadi duplikasi di situ. Ini harus hati-hati juga Bapak Ibu ya melihat ini. Ya. Tapi kan kita bisa duga kalau tidak ada proses iradiasi ya gitu, harusnya tidak ada yang mutasi seperti itu begitu. Tapi kalau kita melakukan mutasi begitu, kita bisa lihat ini, wah ternyata ini tiba-tiba kok mirip dengan ini, tapi kok posisinya berubah gitu kan, sequence DNA-nya gitu, itu bisa ada inversi gitu. Ya. Atau tadi ada translokasi begitu kan, itu bisa terlihat dari seperti itu. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi ini contoh aplikasi pada kromosom tanaman jagung. Sekali lagi, yang penting adalah kita juga harus tahu nih sequence yang ada di sini begitu. Ya. Sequence yang ada di sini. Kalau ternyata tidak ada sequence yang ini ya nanti kosong saja begitu. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas Baris. Dari gambar yang ini Pak, kan ada yang warna orange merah, itu berarti itu pendarannya itu setiap sequence itu berbeda-beda, emang apa sudah dari awal Pak berbeda-bedanya Pak? Itu mungkin menggunakan tadi multicolor itu Mas Bariza. Ya. Awalnya dulu mungkin masih hanya hijau saja gitu. Lama-lama muncul kan multicolor FISH tadi begitu. Jadi warnanya bisa macam-macam, terserah kita begitu. Ya Mas Bariza ya. Jadi ini pewarnanya kita yang menentukan begitu Mas Bariza. Ini bukan tergantung daerah kromosomnya Pak ya, eukromatin atau heterokromatinnya Pak? Kalau yang itu kemungkinan dugaan saya itu nanti lebih ke
lebih ke gelap apa tidak gelapnya. Seperti tadi kan ada yang di kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Kalau dia di bagian yang banyak sama tergantung tipe pewarnaannya. Kalau tadi misalkan Mas Bariza dia pakainya DAPI. DAPI itu tadi kalau tidak salah dia banyak AT-nya ya Bu Yusi ya. Kalau yang CMA dia akan menginikan yang banyak AT-nya begitu. Kalau heterokromatin kan berarti dia banyaknya banyak yang JC-nya ya, JC kontennya. Begitu mungkin Mas Bariza ya. Kalau kita lihat kan ini juga heterokromatin kan di sini nggak ada biru. Harusnya kan kalau semua kan punya heterokromatin kan ya, Bapak Ibu harusnya kalau memang ini berdasarkan heterokromatin maka ada biru juga. Gitu. Jadi ini pewarnaan yang kita berikan kepada sequence tadi, sequence grupnya ini Bapak Ibu. Ya, ini. Ya dikasih. Ini kan biasa nih dikasih pewarnaan Bapak Ibu. Nah pewarnaan ini yang dimasukkan di hibridisasi di situ. Ya. Tadinya kan putih saja. Nah, dicari sequence DNA ya, yang probe-nya begitu, kemudian diberikan pewarnaan gitu. Begitu mungkin Mas Bariza? Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Menarik nih kalau kita ada aja itu ya mikroskop fluoresen ya, wah kita bisa banyak kita lakukan. Apalagi tanaman-tanaman kita kan tanaman-tanaman yang mungkin nggak ada di luar negeri juga, jarang kan ya Bapak Ibu ya. Ya nih Bapak Ibu, metode ini dapat menggambarkan ya jika ampidiploid ya, ampidiploid itu berasal dari dua spesies yang diploid yang berbeda ya Bapak Ibu ya. FISH ini telah digunakan untuk mengidentifikasi ampidiploid dari berbagai persilangan ya, misalkan dari persilangan segitiga antara gandum ya dengan Tinopirum dan Lepopyrum Bapak Ibu. Nah gambarnya ini Bapak Ibu. Ya. Nah ini mungkin bukan ini ya. Mungkin kalau ini kita menggunakan nanti sequence yang ada di Triticum digabung di situ, jadi nanti kalau tanaman itu mempunyai ketiga yang berasal dari sequence satuannya ya itu berarti dia gabungan dari situ Bapak Ibu ya. Ini keberadaan knob ya di lengan pendek kromosom nomor 9. Nah ini misalkan untuk sequence knob-nya Bapak Ibu ya diberi sebagai prop-nya. Nah ini kan dapat Bapak Ibu ya. Ini 15 prop ya pada kromosom somatik ya yang dilabel. Ada 15 kah ini? Nah ini Bapak Ibu, jadi kita harus tahu juga sekali lagi sequence-nya Bapak Ibu ya, sequence harus tahu juga di situ, karena kalau nggak pas ya berarti nggak bisa mendeteksi juga begitu Bapak Ibu ya. Ya ini tuh kan sampai pemetaannya juga kita bisa lihat Bapak Ibu. Ini sepertinya fase ini ya, profase Bapak Ibu kan belum memendek ya Bapak Ibu ya ini, gitu kan? Ya fase profase dia sudah bisa juga melihat ini, tuh diperbesar ya. Bagus banget Bapak Ibu. Itu tadi FISH Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu pengembangan dari FISH, kalau FISH kan itu tadi per sequence. Nah sekarang bisa juga langsung per genom Bapak Ibu. Ya jadi langsung memisahkan antara satu genom dengan genom lainnya Bapak Ibu. Ya. Ini untuk memungkinkan melakukan karakterisasi genom ya atau kromosom hibrida spesies allopolyploid atau rekombinasi kromosom hasil persilangan. Sehingga kita dapat menguraikan turunan atau silsilah tanaman kita. Bapak Ibu. Kalau tadi kan sequence DNA, ini kita genom Bapak Ibu. Ya. Metode GIS secara luas digunakan dalam teknik histogenetika sebagai metode langsung untuk membedakan genom tertua, ya. Kemudian menganalisis organisasi genom pada hibrida interspesifik, spesies allopolyploid, ya, dan lintasan integrasi interspesifiknya.
penanda seluruh DNA genomik ini digunakan prop penanda seluruh DNA genomik digunakan sebagai prop pada teknik ini, gitu. Nah, ini teknik GIS memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kromatin alien. Jadi kalau ternyata ada ya berbeda ya, kita bisa duga itu Bapak Ibu. Ya. Sehingga baik digunakan untuk mempelajari perpasangan atau rekombinasi kromosom antara dua genom yang berbeda. Sekali lagi yang membedakan tadi Bapak Ibu adalah ini, tadi adalah levelnya sequence DNA atau RNA, ini adalah level genom. Ya. Nah, ini Tang et al. Melakukan interogasi gen dari spesies liar, ya, memasukkan gen dari spesies liar, jagung teosinte, ke jagung budaya. Jagung budaya Bapak Ibu. Ternyata teosinte ini 40 ya, lebih banyak jumlah kromosomnya. Padahal tanamannya kan tongkolnya kecil-kecil begitu ya. Persilangan ingin penyakit dilakukan persilangan antara teosinte dan jagung budaya ya. Nah, persilangan interspesifiknya menghasilkan turun F1, 2N sama dengan 30. Nah, meiosis pada F1 ini tidak normal, Bapak Ibu. Sehingga tidak menghasilkan gamet. Pasti. Kenapa? Dugaan saya ini karena tadi, berbeda tadi, Bapak Ibu. Ya kan? Ya, tidak, meiosis F1 tidak normal. Tidak normalnya bisa saja dia tidak berpasangan sama sekali. Atau tadi berpasangan sebagian, atau berpasangan setengahnya, kan bisa itu, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya F1 disilang balikan ke jagung budaya, ya, swapping untuk mendapatkan backcross-nya. Gitu. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa potongan kromosom teosinte menyisip ke dalam kromosom jagung warna, Bapak Ibu. Nah, kita lihat gambarnya ini Bapak Ibu. Ya. Ini kromosom warna kuning. Ini teosinte. Kromosom warna putih. Mana yang putih ya Bapak Ibu ya? Kita lihat lagi. Ini kromosom jagung dan ini beda lagi kasusnya. Ya. Kromosom jagung dan tripsakum dapat dibedakan dengan jelas gitu. Tripsakum itu ini Bapak Ibu ya. Bukan kan? Jadi ini percobaan yang berbeda Bapak Ibu ya. Nah, kromosom jagung dan tripsakum dapat dibedakan dengan jelas ya pada gambar nanti ya. 28 kromosom jagung ya. Terdiri dari 10 kromosom jagung dan 18 kromosom tripsakum. Dan 38 kromosom jagung ini, oke, jadi ada dua Bapak Ibu ya. Yang ini Bapak Ibu, yang tripsakum warnanya kuning. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18. Tripsakum 18. Ya, yang tripsakum ini 18 Bapak Ibu ya. Nah ya, 18 berarti ini yang apa? Yang ini kuning. Nah ini harusnya bukan putih, ini merah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini yang merah ya. Warna merah adalah jagung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kan membedakannya langsung genomnya Bapak Ibu. Kalau tadi FISH, dia membedakannya hanya sequence DNA-nya. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau yang B dia hasil persilangan lainnya, tapi ini beda. Kalau ini dapatnya dia banyakkan genom jagungnya Bapak Ibu. Ada 20 ya kalau tidak salah. Kedua ini 20. Ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu materi kita hari ini ya. Jadi analisis genom, kemudian FISH dan GIS Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait materi kita hari ini? Jadi materi hari ini kita ingin belajar bagaimana kalau kita ingin melakukan analisis genom Bapak Ibu. Kita bisa manualnya kita melakukan persilangan, terus nanti perpasangan saat meiosis-nya, atau tadi langsung saja kita gunakan prop berpendar ya, baik itu kita menggunakan FISH atau GIS-nya Bapak Ibu. Sebenarnya ada lagi beberapa sekarang perkembangannya Bapak Ibu, memang belum disampaikan pada slide ini Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan terkait materi kita pada pagi hari ini. Saya izin bertanya Pak Arya. Boleh Bu Asri.
Tadi saya mau konfirmasi gambar yang tadi pertama itu yang phase analysis itu kan ada berbagai macam ini ya Pak, berbagai macam warna. Apakah artinya setiap berarti artinya kalau nggak salah tadi ada 4 warna, merah, kuning, hijau, sama orange gitu. Setiap warna tersebut menggunakan probe DNA yang berbeda gitu ya Pak, sehingga bisa dibedakan gitu. Dan masing-masing probe itu menggunakan pewarna fluorescence yang berbeda juga. Oh iya. Betul. Jadi semakin banyak probe-nya ya, dan warnanya semakin banyak juga, semakin bagus gitu Bapak Ibu. Ya. Berarti artinya setiap probe DNA itu harus menggunakan pewarna yang berbeda ya Pak, agar nanti saat pengamatan bisa dibedakan gitu. Ya, begitu Bapak. Tapi bisa juga, kan ini kan sebenarnya sequence tertentu Bapak Ibu. Bisa saja itu berbeda antar kromosom kalau misalnya ini Bapak Ibu. Ini kan di sini hanya hijau saja Bapak Ibu kan? Ya, hanya hijau saja kan, terlihat kan? Tapi posisinya kan bisa lihat, yang satu di sini, yang 3 sebelah sini. Dan ukurannya kan beda. Nah, kalau kita bisa lihat seperti ini, walaupun hanya satu, kita bisa bedakan ya bahwa ini adalah bukan homolognya. Tetapi sekali lagi semakin banyak probe-nya ya dan warnanya berbeda, itu semakin bagus Bapak Ibu. Ini baru 20 kan? Baru 20 kromosom. Kalau misalkan tanaman okra itu kalau tidak salah sampai 120 kromosomnya Bapak Ibu. Dulu pernah kita praktikum, mahasiswa itu menggunakan tanaman okra itu, kromosomnya banyak sekali. Ya, itu mungkin Bu Asri ya. Kemudian untuk konfirmasi juga Pak, yang disanalisis berarti probe-nya itu seluruh genomnya ya Pak. Artinya kita harus mengetahui dulu gitu, harus punya dulu probe genom tetua A dan genom tetua B gitu ya Pak. Nah, bisa saya jujur kurang paham juga apakah harus tahu dulu atau kita bisa nggak ya kita gunakan misalkan mengambil teosinte gitu kan, kita analisis gitu ya, teosinte kan genomnya Bapak Ibu ya. Karena ini GIS ini kayaknya fungsinya lebih Bapak Ibu untuk menganalisis studi genomnya sendiri. Kalau ini kan kita bisa untuk melihat melihat kromosom homolog. Kalau tadi mungkin khusus spesifik ya Bapak Ibu untuk analisis genom, untuk melihat apakah dia ada hubungan dengan apa yang kita ingin uji begitu. Dugaan saya sih sampai sekarang masih harus dapat genomnya dulu, penanda genomnya dulu Bu Asri ya. Itu mungkin Bu Asri ya. Baik Pak. Ya, makasih banyak Pak. Isinya dari LIPI nggak Bapak Ibu? Di LIPI punya nggak ya ini fluorescent? Ini bagus juga. Jadi kita ke Bapak Ibu kalau ada penelitian bisa akses ke sana begitu Bapak Ibu. Atau nggak tahu di kami di PB jangan-jangan di Lab Advance ya, jangan sudah ada Microsoft fluorescent begitu kan? Saya nggak tahu juga, bisa saya tanya Pak Deden begitu ya, siapa tahu ada. Jadi Bapak Ibu bisa penelitian sampai ke sini Bapak Ibu. Menarik Bapak Ibu kan ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lagi Pak Arya. Boleh Bu Asri. Untuk kromosom homoiolog itu saya sebenarnya masih kurang paham sih Pak. Maksudnya tuh dengan teknik ini apakah nanti misalnya antara satu kromosom satu dengan kromosom homoiolog kemungkinan besar pola pewarnaannya akan sama gitu ya Pak, atau gimana Pak? Nah ya, ini pertanyaan menarik ya. Kalau lewat perpasangan kromosom kan itu mudah terlihat gitu ya Ibu ya. Tapi kalau ketika kita pakai in situ hybridization itu bagaimana ya, itu polanya begitu, miripnya begitu kan ya. Miripnya itu akan seperti apa begitu kromosom homoiolognya begitu, apakah menyisip satu, tapi kalau pakai genom mungkin lebih kelihatan Bu, kalau pakai genom Bu. GIS ya, kalau pakai GIS ya Ibu ya. Mungkin kalau misalkan kita coba lihat kalau pakai GIS ya, mungkin kalau dia pakai GIS itu akan lebih mudah melihatnya. Karena GIS kan khusus untuk analisis genom, benar-benar genom ya Ibu ya. Mungkin kalau kita pakai GIS Ibu, mungkin nanti ini warnanya nggak terlalu yang nggak terlalu sama-sama merah mungkin.
sama-sama merah, tetapi mungkin ada sedikit dalamnya itu warna apa begitu, atau apa disisipi warna, misalkan ini semuanya merah ya Ibu ya, misalkan semuanya merah, disisipi warna kuning setengah, beberapa kromosom ada warna kuningnya gitu. Jadi mungkin Bu Astri. Tapi kalau pakai FIS saya agak kurang ngerti juga tuh Bu Astri itu gimana membedakan kromosom homoeolognya. Tapi kalau pakai GIS kayaknya lebih mudah begitu Bu Astri. Ya, baik Pak Arya. Berarti kesimpulannya Pak, untuk pengamatan analisis perpasangan kromosom ini itu hanya bisa dilakukan menggunakan teknik FIS atau GIS ini ya Pak, karena yang kemarin kita praktikum meiosis dengan kromosom bawang itu kalau nggak salah saya tidak melihat bisa membedakan antara pada fase metafase 1 di meiosis 1 itu jadi bisa melihat perpasangan kromosomnya gitu Pak, atau gimana ya? Kalau ingin melihat perpasangan, jadi kemarin itu, ini Bapak Ibu, jadi kalau ini kan kita nggak melihat, kalau kita pakai GIS ini, kita tidak menggunakan perpasangan homolog ya. Ya, kalau kita ini kita menggunakan ya. Kenapa kita tidak ada di sini, tidak akan kita temukan di perpasangan kromosom homolog nih, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sudah menurut saya sudah difiksasi agar tidak ada proses perpasangan kromosom homolognya, tidak ada nanti anafasenya, karena di sini sudah menggunakan tadi in situ hybridization-nya. Berbeda kalau kita menggunakan pendekatan yang konvensional, yaitu mengamati perpasangan kromosom homolog. Nah, kalau mengamati perpasangan kromosom homolog, maka kita tidak boleh mengfiksasi. Kita tidak boleh, jadi kita biarkan saja proses mitosisnya gitu berlangsung, agar terjadi perpasangan kromosom homolognya begitu. Atau Ibu, nggak susah juga ya kalau kita melihat perpasangan kromosom homolog begitu ya. Atau pakai analisis karyotipe jadi ya Allah. Jadi kita menganalisis karyotipe turunannya, gitu. Terus menganalisis karyotipe tetuannya. Nanti kan bisa lihat bentuknya, Ibu ya. Mungkin bentuknya kelihatan juga gitu. Mungkin dari bentuk sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Ternyata bentuk F1 kita, kromosomnya itu setengah mirip bentuknya karyotipe tetua jantan, setengah lagi mirip bentuk karyotipe tetua betinanya. Nah, itu bisa kita duga itu Bu Astri. Jadi itu berasal dari dua spesies yang berbeda itu. Kalau misalkan dengan analisis karyotipe ya Bapak Ibu ya. Yang penting sekali lagi adalah kan kromosom homolog kan tidak hanya dilihat dari perpasangan, bisa dari bentuk juga. Mungkin kan kalau bentuknya sudah beda nggak mungkin dia merupakan pasangan homolognya begitu. Ini bisa lihat dari situ Bu Astri mungkin. Baik Pak Arya, terima kasih. Iya, agak sulit juga ya kalau ngeliat perpasangan itu. Paling ngeliatnya 11 warna saja biasanya, nggak detail itu. Itu mungkin ya, semoga ini Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Nah, Bapak Ibu, kan biasanya itu kan ujian itu per dosen ya Bapak Ibu ya. Ada ujian per dosen. Nah, saya ingin menawarkan Bapak Ibu nih, apakah ujian saya nanti misalkan kan ada materi ini ya, itu saya beri tugas untuk satu soal ini saja, dikumpulkan satu ujian nanti ya. Kalau Bapak Ibu mengumpulkan tugasnya berarti sudah dapat nilai setengahnya begitu, atau saya buatkan soal saja nanti seperti ujian biasa begitu Bapak Ibu untuk materi FIS dan GIS ini. Ada yang mau komentar Bapak Ibu? Apa saya kasih tugas nih untuk materi ini ya? Sehingga saat ujian itu tinggal satu materi saja, yaitu materi aplikasi jumlah kromosom ya dalam bidang pemulihan tanaman minggu depan. Tugas saja, Mas Rahman. Gimana Bapak Ibu? Tugas Pak. Tugas saja ya. Nanti diuploadnya saat ujian, jadi Bapak Ibu sedang tahu jawabannya, ya, diupload saja. Tugasnya bukan tugas yang ini tugasnya bukan tugas private, tapi Bapak Ibu nanti dapat satu hal ya,
tugasnya dikumpulkan, diupload nanti di link saat ujian. Jadi khusus soal bagian ini Bapak Ibu sudah dapat jawabannya begitu. Ya, itu aja Bapak Ibu ya. Ini ujian UTS ya, Pak? Nanti ujian UAS mungkin. UAS. Ya. Gitu. Ya. Nah, mungkin tugasnya Bapak Ibu, ya, tugasnya saya ingin Bapak Ibu ini silakan Bapak Ibu menjelaskan FIS dan GIS saja. FIS dan GIS Bapak Ibu Bapak Ibu pahami begitu. Boleh menggunakan gambar dari jurnal-jurnal, dari internet, dari YouTube gitu. Ya, tetapi syaratnya satu, dengan menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Karena jujur saya merasakan penjelasan FIS dan GIS itu masih bahasanya bahasa yang bahasa teknis yang mungkin gitu. Tadi saya melihat ceritanya saat presentasi tadi itu bagus banget ya. Tadi presentasinya ya. Boleh nggak Bapak Ibu nanti FIS dan GIS saja ya, apa itu FIS, tekniknya gimana sih ya, dijelaskan dengan menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Itu saja. Nanti dikumpulkan saat ujian UAS, itu satu nomor sendiri saja. Dah, materi ini itu soal. Ya, dikerjakannya boleh di Word, boleh di PDF, boleh di PowerPoint, silakan saja. Dia sudah dapat satu bocoran soal Bapak Ibu ya untuk UAS. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sambil saya melihat pemahaman Bapak Ibu terkait FIS dan GIS ini. Kalau analisis genom kayaknya itu sudah bisa lah menurut saya. Tetapi FIS dan GIS ini ya, kalau saya minta Bapak Ibu mengerjakan itu kan, berarti Bapak Ibu mau tidak mau harus baca itu begitu. Ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dikumpulkan tugasnya saat ujian UAS. Saya kasih satu soal itu, Bapak Ibu tinggal upload saja. Siapa ya? Baik ya. Itu Bapak Ibu ya, untuk materi kita hari ini. Ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Pak izin, ini di luar materi kuliah. Boleh. Terkait yang laporan sitogenetika itu nanti dikumpulkan itu di saat UAS. Kalau yang tadi kan untuk pengumpulan minggu depan itu yang cluster jurnal ya Pak ya. Untuk yang laporannya. Nah, kalau saya terserah Bapak Ibu mau kapan. Kalau saat UAS apakah Bapak Ibu terganggu? Nanti mau ujian gitu. Itu konsekuensi kalau saat UAS biasanya akan terganggu ya. Kalau sebelum UAS banyak nggak tugas Bapak Ibu yang lain? Gitu. Kalau setelah UAS ya, itu khawatir nilainya terlambat. Boleh saja biasanya itu di hari terakhir UAS Bapak Ibu biasanya. Atau satu hari setelah UAS ujian terakhir itu biasanya dikumpulkan sitogenetika. Jadi ya ada satu hari lah untuk merapikan, sudah hilang semua kan, sudah hilang beban ujian gitu, tinggal fokus ke satu, kan tinggal merapikan mungkin ya begitu. Satu hari itu cukup lah. Nah, satu hari setelah ujian terakhir biasanya dikumpulkan agar nilainya tidak terlambat gitu. Ya itu mungkin saya serahkan lagi Bapak Ibu, nanti diskusi saja, nanti diinformasikan saja ke saya minggu depan. Ya. Pak Arya izin bertanya yang Boleh. Tugas Anggen yang katanya mau dikoreksi angkanya, apakah sudah? Belum Bu Mira, insya Allah sore nanti. Oh, ya. Siap. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak Arya. Baik, jika tidak ada lagi Bapak Ibu, saya cukupkan ya Bapak Ibu kuliah kita pada hari ini ya. Nah, praktikum kita penggantinya kapan tuh? Belum nanti ya Bapak Ibu ya. Kan minggu lalu kita ada praktikum ya. Nah, bisa saja nanti
dalam satu pertemuan praktikum itu ada yang 4 kan sudah 3 ya. Kita ada 11 pada 10 kelompok ini. 10 jadinya ya. Kalau 10 kan bisa saja yang 1, 3, 1, 4, jadi nggak perlu ada praktikum pengganti begitu. Ya bisa dipadatkan, atau mulainya mungkin jam 7, satu hari itu, dia ada 4 kelompok, jadi kita nggak perlu mengganti di hari lain begitu. Ya Bapak Ibu, ya. Kita diskusi lagi minggu depan, tapi minggu depan mungkin 3 dulu, ya. Sudah 6, nanti minggu depannya lagi terakhir mungkin bisa 4, tapi mulai dari jam 7. Jadi kita nggak perlu ada praktikum pengganti begitu menurut saya. Ya. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Maria. Alhamdulillah.